Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Malam ini kita ketemu lagi di acara Cangkruan Sejarah Roda Baru Surabaya. Malam ini kita akan membahas peran tenaga kesehatan dalam pada masa Perang Kemerdekaan di Jawa Timur ya. Surabaya juga nanti kita bahas. Dan pemateri kita malam ini adalah Mas Ahmad Zaki. Oke, kita langsung mulai saja ya. Monggo, Mas Zaki. Baik. Oh ya, Terima kasih teman-teman Mas Hadi. semuanya di-mute dulu ya. Teman-teman di-mute dulu. Selain Mas Zaki, minta tolong untuk di-mute. Wah ini. Mohon moderator dituruti. Baik, terima kasih Mas Hadi. Rekan-rekan sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bersama. Sesuai dengan judul yaitu peran tenaga kesehatan pada Perang Kemerdekaan di Jawa Timur. Jadi memang batasannya ini ada di Jawa Timur, meskipun nanti ada beberapa foto yang saya yakini tidak di Jawa Timur. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang ditujukan kepada seluruh tenaga kesehatan yang gugur, tewas, maupun yang terbunuh dan dibunuh pada saat mereka menjalankan tugas. Berdoa menurut agama dan masing-masing, berdoa mulai. Selesai? Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi topiknya sebenarnya tenaga kesehatan di Jawa Timur, tapi nanti tetap pada pertemuan Surabaya kita akan bahas. Jadi peran tenaga kesehatan di pertemuan 10 November dan Perang Kemerdekaan di Surabaya. Nah, ini latar belakangnya adalah ambulan. Di bukunya Trip ini disebut bridge bogey. Untuk ngangkut para korban pertemuan Surabaya ke luar kota Surabaya. Ya, tentunya proklamasi kemerdekaan ini pemerintah Republik Indonesia yang pertama yang dibentuk di Jakarta, dan Menteri Kesehatan yang pertama adalah Dr. Buntaran Marto Atmojo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Kesehatan di Departemen Dalam Negeri di pemerintahan militer Jepang. Nah, kemudian diangkat menjadi Ketua Harian Pengurus Besar Palang Merah Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Presiden DRS Muhammad Hatta. Jadi masanya Pak Buntaran ini selaku Menteri Kesehatan tidak terlalu lama. Mulai Agustus sampai dengan November, terus beliau diganti oleh Menteri Kesehatan yang kedua karena kabinetnya berganti, diganti dengan Dr. Dharma Setiawan. Dan Dr. Lemena menjadi Menteri Muda Kesehatan. Nah, sehingga sementara itu di daerah-daerah dinas kesehatan berjalan terus dengan perlengkapan dan tenaga yang ada. Sedangkan sebagian dari dokter dan perawat terjun dalam Palang Merah Indonesia. Jadi pada saat itu terbagi di Palang Merah, di Dinas Kesehatan Militer dengan yang di umum. Memerlukan banyak tenaga dokter, perawat. Nah, sehingga hal ini yang seperti saya sampaikan tadi ini dibagi-bagi. Nah, sebagian masuk ke Dinas Kesehatan, sebagian lagi menggabungkan ke Palang Merah, dan sebagian lagi mengatur ke rumah sakit. Nah, untuk mengatur hal tersebut, Menteri Kesehatan Dr. Buntaran mengeluarkan instruksi resmi agar supaya dinas-dinas kesehatan sipil membantu sepenuhnya pembentukan Dinas Kesehatan Militer yang baru. Nah, ini tentunya Dr. Buntaran Marto Atmojo, Menteri Kesehatan pertama, dengan Menteri Kesehatan Dr. Dharma Setia Noto Hatmojo. Kalau Dr. Dharma Setiawan ini punya pengalaman militer, beliau jadi dokter kenil pada saat itu. Nah, di Surabaya, penduduk menyambut proklamasi kemerdekaan dan suasana gembira. Dengan semangat bergelora, para pemuda menguasai tempat-tempat penting dan merebut senjata. Seperti hari ini, sebenarnya 76 tahun yang lalu masih dalam suasana perebutan senjata. Nah, apabila pihak Jepang tidak bersedia menyerahkan kekuasaan senjata, maka tidak jarang timbul pertempuran di berbagai tempat.
Suasana yang bergelora seperti ini sendirinya mempengaruhi semangat pegawai Rumah Sakit Umum Pusat Simpang. Rumah Sakit Simpang sekarang jadi Plaza Surabaya, kalau rekan-rekan di luar Surabaya yang belum tahu. Terutama para pegawai mudanya. Mereka bergabung dengan organisasi perjuangan di luar rumah sakit. Dalam keadaan demikian, RSUP Rumah Sakit Umum Pusat Simpang yang semuanya dipimpin oleh Dr. Muhammad Syaf diganti oleh Muhammad Sutopo. Pengangkatan ini didasarkan pada rapat dokter dan pegawai rumah sakit. Adapun tugas dari pimpinannya baru Dr. Sutopo, Dr. Mas Sutopo, menenteramkan suasana dan mengatur kembali tata tertib rumah sakit. Dalam menghadapi segala kemungkinan perlu dicari jalan keluar perlengkapan obat-obatan. Karena tentara Jepang meninggalkan rumah sakit dalam keadaan sangat menyedihkan, maksudnya obat-obatan kurang dan lain-lainnya juga sangat terbatas. Di samping itu dirasakan perlu mempersiapkan organisasi dalam menjaga setiap kemungkinan yang bakal terjadi. Sebagai tindakan pertama, semua kamar operasi yang ada di RSUP Simpang, Rumah Sakit Simpang, dan kamar bedah dibenahi untuk menampung korban pertempuran. Jadi untuk menampung korban pertempuran perebutan senjata itu juga lumayan banyak, dan ada kurang lebih 26 korban perebutan senjata yang awalnya dimakamkan di Taman Kana yang sekarang jadi Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa. Nah, ini di bawahnya rekan-rekan ini bisa melihat bahwa ini di Profesor Dr. Sutopo hasil karya dan pengabdian. Jadi ini ada sumbernya langsung, nanti bisa dibaca di bawah. Rumah Sakit Karangmenjangan yang dulunya dipakai sebagai bukan Rikugun, ini sebenarnya Kaigun, karena itu Rumah Sakit Angkatan Laut, Rikugun Angkatan Darat. Kaigun Point, Rumah Sakit Angkatan Laut Jepang dikuasai oleh RSUP kembali. Nah, di situ ditugaskan Dr. Sugiri, Dr. Ustamaji, dan lain-lain. Sedangkan Rumah Sakit William Booth disiapkan pula untuk cadangan perawatan. Rumah Sakit Katolik dikuasai oleh kelompok bersenjata yang menamakan dirinya Angkatan Laut. Rumah Sakit Katolik sepertinya RKSETI, di mana tergabung Dr. Partiklir BA Gerungan, sedangkan Rumah Sakit Darmo tetap merawat penderita sakit biasa. Sebagai di seluruh kota Surabaya digunakan poliklinik yang telah ada, jadi termasuk polikliniknya Muhammadiyah, ada kliniknya Tionghoa, dan lain-lain. Organisasi pemerintahan mulai disempurnakan dan diangkatnya Residen Bojonegoro. Pak Suryo menjadi Gubernur Jawa Timur. Pak Raden Sudirman sebagai Residen Surabaya. Ini kayaknya masih ada yang dibuka mikrofonnya. Masih ada tembus sepertinya. Dalam pembentukan staf gubernur, Dr. Muhammad Suwandi dan kawan-kawan diangkat sebagai Kepala Bagian Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Sumbernya ada di bawah. Nah, ini Dr. Sugiri, ini profilnya Dr. Sugiri. Kalau teman-teman lihat bahwa ini Dr. Sugiri seorang pemuka Republik di Surabaya, pakaian seadanya, jadi pakaiannya sebenarnya pakaian Jepang, sepatu-sepatunya Jepang. Pistol menenteng di pinggang, tas pandan di tangan. Bagaimana komentar Anda? Ini di buku itu tulisnya sangat sederhana. Mungkin peralatan kesehatan beliau sepertinya menggunakan ransel, mungkin peralatan kesehatan di sana, sedangkan tas pandan itu isinya kelengkapan lain. Yang unik beliau menenteng pistol yang cukup besar, ya, pistol Mauser yang seperti di gambar ini. Nah, seperti pistolnya Pak Haryo Kece. Nah, ini kalau teman-teman lihat gambar ini, sebenarnya ini adalah Dr. Sugiri dengan Brigadir Malabi. Nah, ini tepat sebelum pengumuman gencatan senjata tanggal 30 Oktober. Dari ini start dari depannya gubernuran keliling untuk mengabarkan gencatan senjata. Jadi ini Dr. Sugiri, banyak teman-teman mungkin yang belum tahu. Siapa sih yang di sampingnya Brigadir Malabi? Ada yang bilang Residen Sudirman, bukan, saya bilang itu Dr. Sugiri. Jauh ini yang kembali jenazahnya Brigadir Malabi setelah diotopsi di Rumah Sakit Simpang. Jadi setelah ditemukan di Rumah Sakit Simpang itu nanti diotopsi jenazahnya Malabi, dikembalikan oleh Dr. Sugiri kepada tentara Inggris di Morokembangan. Nah, nanti jenazahnya Brigadir Malabi itu dimakamkan di Morokembangan, terus dipindah ke Bangkuning, dipindah lagi ke Menteng Pulo. Nah, ada lagi Palang Merah 45, Putra-Putri Republik Indonesia, Pemuda Putri Republik Indonesia. Ini ada Ibu Lukita Ningsih Irsan Rajamin,
Jadi Dr. Ihsan Radzamin ini adalah dokter anaknya Wali Kota Surabaya Pak Jamin. Nah, beliau merupakan pimpinan Palang Merah 45 untuk mengantisipasi keadaan Kota Surabaya yang kian genting. Sebagai Ketua Pemuda Putri Indonesia PPRI membentuk Kesatuan Palang Merah. Organisasi tersebut bergerak di bidang kelaskaran, palang merah, dapur umum, dan bantuan-bantuan pengungsi. Pemudi Lukitaning dengan Pemudi Isbandia membagi Palang Merah 45 menjadi 3 lini. Pertama, mereka bertugas di garis depan, tiap petugas di tiap unit. Kedua, bagian transit itu digunakan untuk merawat korban perang sebelum dikirim ke rumah sakit. Petugasnya ada 5-7 orang. Yang ketiga, ada pos induk sebagai tempat pembagian tugas dan pengaturan jaga lainnya. Palang Merah 45 bertugas dengan peralatan seadanya. Jadi sangat sederhana. Bisa digambarkan di sini masing-masing anggota membawa satu tas kecil yang berisi perban, berisi pembalut cepat, mitelat, dan yodium untuk luka. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana sederhananya. Anggota Palang Merah pada saat itu dengan segala keterbatasan ingin ikut meringankan beban korban perang. Seperti yang dilakukan oleh kedua pemudi pada saat itu. Ya, insiden-insiden yang terjadi di Darmo melawan Gurkha dan Inggris sebenarnya di Genteng dengan di gedung HBS, di Kusuma Bangsa. Yang paling serem adalah di gedung internasional di mana bekas Jadanku Muhammad dan Pak Kundan sebagai penerjemah mengadakan kontak dengan Inggris. Sedang di gedung bersiap-siap menghadapi tentara Inggris, bentrokan terjadi. Sehingga yang saya sampaikan tadi, Brigadir Malabi tewas, Dr. Sugiri juga hilang, sebenarnya bukan hilang, tapi beliau atau berlindung. Karena hal itu, rumah sakit menjadi sibuk lagi, penderita penyakit bisa sudah dipulangkan. Jadi yang sakit-sakit biasa dipulangkan, rumah sakit dikhususkan untuk para korban perang. Nah, perawat dikhususkan untuk para korban bentrokan-bentrokan. Begitu pula korban jatuh dalam insiden gedung radio Surabaya. Gedung radio Surabaya yang dibakar sama para pejuang. Nah, tentara Inggris yang menguasai gedung besar di depan rumah sakit Simpang ini diserbu habis-habisan. Nah, sehingga mereka mendatangkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta dengan Menteri Pertahanan Mr. Arif Samsudin untuk menenteramkan rakyat Surabaya. Nah, namun keadaan itu terjadi sebaliknya. Bahkan yang terjadi pertempuran di depan gedung internasional mengakibatkan Brigadir Malabi tewas dan itu menjadi pucuk permasalahan sebenarnya adanya pertempuran 10 November. Nah, ini foto dari para pembesar Jawa Timur termasuk Surabaya. Kalau kita lihat di sini, ini Residen Sudirman. Nah, ini rekan-rekan, ini Residen Sudirman. Kita biasanya cuma kenal jalannya saja di Surabaya, ada jalannya Residen Sudirman, cuma tidak tahu orangnya. Peran beliau seperti apa sudah pernah saya tulis di Facebook. Bahkan beliau ikut bergerilya hingga sampai di Jongos. Cuman beliau ini agak sedikit kepikiran karena anak beliau yang bernama Bruri itu dikabarkan tertembak mati tentara Belanda. Sehingga beliau jatuh sakit dan meninggal di Jongos, Kediri, kemudian makamnya dipindahkan ke Kusuma Bangsa. Ini ada Pak Dularnowo, ini ada Gubernur Suryo, ini ada Pak Ruslan Abdul Ghani, ini sepertinya Pak Sungkono. Nah, kalau yang lain saya kurang paham ini, yang di belakang-belakang ini. Hanya ini aja Pak Sungkono, Residen Sudirman, Pak Dularnowo, ini Pak Suryo, Gubernur Suryo, ini Pak Ruslan Abdul Ghani. Nah, Rumah Sakit Umum Simpang sibuk menerima para korban pertempuran. Korban berdatangan terus-menerus, sehingga rumah sakit menjadi penuh sesak. Meskipun ada yang ditampung di Rumah Sakit Karangmenjangan, atas seruan dan minta Dr. Masutomo melalui radio, maka datanglah bantuan dari Jakarta, Dr. Aziz Saleh dan kelompok mahasiswanya, serta dari Madiun, Dr. Garjito, dan lain-lain. Dalam pada itu serangan dari pihak Inggris makin menghebat. Korban jiwa pun semakin banyak.
Semua pegawai rumah sakit beserta seluruh dokter bekerja tanpa mengeluh. Karena tidak ada waktu istirahatnya. Korban terus berdatangan. Para ahli bedah sirup, ya ini kalau tidak salah sirup ya, ya, di bawah pimpinan Dr. Mas Sutopo menangani para penderita dengan semangat yang luar biasa siang malam. Nah ini sumbernya. Di bawahnya dalam rumah sakit hanya bekerja 4 orang ahli bedah. Ini di rumah sakit Simpang ya. Yaitu Dr. Mas Sutopo, Dr. Sukiman, Dr. Winoto, Dr. Yu, dan dibantu oleh staf masing-masing. Seluruhnya ada 13 kamar operasi. Sehingga setiap ahli bedah mengawasi beberapa tim operasi. Setiap tim bekerja 6 jam, kemudian istirahat 6 jam. Namun karena banyak yang dioperasi rencana ini sama sekali tidak bisa dilaksanakan. Saking banyaknya korban pertempuran Surabaya. Ya. Rumah sakit Simpang korban. Mas Dr. Sutopo dengan bantuan PMI dan Bagian Sosial PRI melakukan penguburan pahlawan-pahlawan Kusuma Bangsa. Ini dinya Wali Kota Pak Rajamin Nasution dengan stafnya Pak Raden Suyono dan PMI. Penguburan pertama adalah penguburan 26 pahlawan korban pertempuran melawan musuh. Karena pengangkutan hari semakin sukar, maka dianjurkan mayat-mayat dikubur setempat. Maksudnya mayat-mayat dikubur di sekitar situ. Jadi tidak dimakamkan di Taman Kana, tapi di mana dia meninggal ya dimakamkan tidak jauh dari sana. Sehingga di kemudian hari banyak sekali sebenarnya taman makam pahlawan yang berisi cuma 5 atau 10 atau 20 orang yang semuanya sudah dipindah. Pimpinan masyarakat RSUD pada itu masih dipegang oleh Dr. Topo, Dr. S. Rahman, Mantri Sosro, sedangkan administrasinya dipegang oleh Dr. Ramelan. Atas seruan minta bantuan dari Sutopo, datangnya bantuan dari Jakarta. Nah, serangan Inggris makin menghebat. Korban makin menumpuk. Mayat tak dapat dikubur lagi di Taman Makam Pahlawan sehingga Dr. Mas Sutopo dengan PMI minta bantuan rakyat Kampung Pacar Kering untuk menggali lubang makam di lapangan olahraga pelajar-pelajar juru rawat di belakang Rumah Sakit Simpang. Sejumlah 300 korban sudah berbau busuk, meliputi udara lingkungan kerja, dan peluru-peluru meriam kapal perang Inggris mulai berjatuhan di sekitar rumah sakit. Nah, itu bisa kita bayangkan, pada saat proses operasi, meriam jatuh, terjadi tembakan dan lain-lain, korban makin banyak, dan yang meninggal tidak bisa dimakamkan karena tidak bisa menjangkau di taman makam pahlawan, dimakamkan di belakang Rumah Sakit Simpang. Di mana letak makamnya? Ya, kita lihat bagian ini. Ini Rumah Sakit Simpang Lama. Ini Jalan Pemuda. Nah, ini Jalan Pemuda, ini sungai. Ini sekarang yang jadi Grand City, yang di belakang ini Grand City, kalau sekarang saat ini. Nah, makam masalnya ada di belakang sini. Ini hasil sketsa dari Pak Hari Sasongko. Beliau anggota komunitas kita Dubuk Surabaya yang lama sekali, kurang lebih hampir 20 tahunan lebih beliau tinggal di area Rumah Sakit Simpang karena orang tua beliau adalah ibu beliau adalah kepala perawat di Rumah Sakit Simpang. Jadi beliau membuat sketsa ini berdasarkan ingatan beliau yang luar biasa. Nah, ini gerbang di depan. Jalan ini saat ini yang menjadi jalan tembus antara Plaza Surabaya dengan WTC. Ini Bank Mandiri. Ini yang sekarang sudah jadi Bank Mandiri. Jalan ini masih ada sekarang yang jadi akses di WTC. Nah, ini WTC. WTC dulu apa WTC? Kamar mayat. Jadi WTC sekarang yang jual-jual dulu ada bekasnya kamar mayat. Ini. Nah, sedangkan makam masalnya 300 orang tersebut ada di belakang sini. Pak Hari pernah cerita sama saya bahwa kalau itu setelah di tahun 50-an, tahun 50 ditanami singkong, pada saat ngambil singkong itu kadang gitu. Nah, terus tengkorak-tengkorak kepala ini ditaruh di pagar-pagar sini, di belakang-belakang ini. Kepala tengkorak manusia ditaruh untuk nakut-nakuti anak kecil katanya. Nah, di sini. Nah, sehingga pemandangan adanya tengkorak yang ditemukan itu konon kata Pak Ari biasa. Kemudian tahun 60 semuanya digali, dipindahkan ke taman di Kusuma Bangsa. Nah, kalau di Google Map
ini yang saya katakan tadi, ini yang jalan tadi. Nah, ini yang jalan ini ya, yang jalan ini WTC sekarang jadi ini. Nah, ini dulu yang kamar mayatnya. Jadi kira-kira makam massal itu ada di sekitar sini. Nah, di sekitar sini ini ada tubuhnya Surabaya sebenarnya. Dan di sini ada pohon-pohon rimbun dengan bambu-bambu yang ada di sini. Tepat di belakang ini diparkir di belakangnya Plaza Surabaya. Nah, di sini. Jadi kalau teman-teman yang di sekitar Surabaya atau ingin tahu ya lokasinya di sini. Bisa mungkin ada yang pintar ngecek aura-aura itu bisa dicek di sana. Nah, ini gerbang depannya Rumah Sakit Simpang. Persis dan mirip sekali dengan yang disampaikan Pak Hari. Saya kalau mau beli rokok keluar dari rumah sakit ke depan itu saya beli rokoknya di depan. Ini pas sekali gambarnya. Bahkan ada tukang beca dan lain sesuai dengan ceritanya Pak Hari Sasongko. Nah, ini kelihatan bagian dalamnya Rumah Sakit Simpang. Nah, ini bagian dalamnya Rumah Sakit Simpang. Ini adalah khusus bedah pada saat itu. Jadi ini khusus bedah dan ini sepertinya UGD-nya. Ini pintu UGD-nya ini. Nah, jadi langsung masuk di sini. Jadi ini pintu gerbangnya langsung masuk. Nanti langsung dimasukkan ke UGD yang ada di sini. Ini Rumah Sakit Simpang. Ini kurang lebih tahun 60-an. Ya. Lingkungan Rumah Sakit Simpang dimulai rasa kurang aman karena kurang tenaga untuk bekerja dan korban makin meningkat. Maka pada tanggal 19 November dimulai dengan evakuasi Rumah Sakit Simpang ke daerah di jurusan Madiun, jurusan Malang. Pada saat itu perawat penderita yang dirawat sejumlah 3.000 orang. Di Rumah Sakit Simpang saja ini. Satu Rumah Sakit Simpang ini belum di Rumah Sakit William Booth, belum di Karangmenjangan dan lain-lain. Di Simpang aja sudah 3.000 orang. Tim-tim chirurgi, tim ahli bedah untuk lapangan masih tetap ditinggal di Surabaya. Sedangkan hampir seluruh pasien dirawat dan alat-alat paling penting dipindahkan ke Rumah Sakit Tentara Celaket Malang. Dr. Sutopo minta bantuan kepada jawatan kereta api untuk pada malam hari mengangkut korban ke jurusan Malang dan Jombang. Bantuan diminta pula dari Barisan PMI di sekitar Surabaya, terutama Malang, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, untuk menyiapkan rumah sakit menerima para korban tersebut. Penghubung PMI Dr. Suwandi memimpin evakuasi pertama dengan kereta apinya Mas Suji. Mas Suji ini sepertinya beliau kepala kereta api Surabaya. Jadi pengangkutan para korban mulai jam 7 malam dari Rumah Sakit Simpang ke stasiun Gubeng. Dan kereta api berangkat jam 2 pagi dengan gerbong memakai tanda palang merah. Pimpinan pemerintah Jawa Timur dengan para dokter dan pimpinan Markas Pertahanan Surabaya Kolonel Sungono memutuskan mengadakan pengungsian total. Jadi semua pasien dievakuasi total dari keluar Surabaya. Karena keadaan tidak mungkin kan. Semua dokter rumah sakit bersama korban harus mengungsi dan semua alat-alat kedokteran di Rumah Sakit Simpang, Rumah Sakit Karangmenjangan, Darmo, Legerdes Hill harus ikut diungsikan. Semua rumah sakit ditinggalkan kosong sama sekali. Pengangkutan dilaksanakan pada malam hari dengan kereta api berselubung tanda palang merah dengan bantuan sepenuhnya dari karyawan jawatan kereta api. Jadi pada saat evakuasi dari Rumah Sakit Simpang ke Gubeng, itu masih sering terjadi mortir-mortir jatuh di sekitar pada proses pengungsian. Bahkan pada saat kereta api mau disiapkan, terkadang masih ada tembakan meriam dan tembakan mortir dari tentara Inggris yang ditujukan di stasiun Gubeng. Sehingga orang yang sudah masuk di kereta api itu harus berlari lagi untuk sembunyi. Setelah keadaan aman, mereka kembali lagi baru kereta api diberangkatkan. Baik. Jadi evakuasi pada malam hari dengan kereta api berselubung tanda palang merah. Seperti ini modelnya. Nah, jadi ini kereta api dengan selubung tanda palang merah. Ini untuk dari pos. Ini para juru rawat, ini kemungkinan tanda palang merah ini para juru rawat dan mungkin ada dokter yang saya mungkin tidak kenal di sini. Kereta api ini diselubungi tanda palang merah seperti ini yang fungsinya sebagai pengenal bahwa ini mengangkut para pasien korban perang. Nah,
Berhubung dengan pengungsian rumah sakit lainnya, maka evakuasi terjadi ke jurusan Mojokerto, Jombang, Mojokerto, Pare, hingga Blitar, ke jurusan Madiun hingga Ponorogo, jurusan Lamongan ke Bojonegoro, sedangkan ke timur ke jurusan Probolinggo dan Pasuruan. Pengungsian rumah sakit ini diterima oleh para dokter. Nah, ini dokter-dokter yang menerima para korban di keluar Surabaya. Ini ada dokter Huta Galung, ini dokter Wiliater Huta Galung, dokter Angka Niti Sastro yang menjadi perintis ITS, perintisnya Institut Teknologi 10 November. Ini ada anaknya Wali Kota Surabaya, Dr. Insan Rajamin Nasution. Nah ini. Nah, pada tanggal 20 November, kereta api yang terakhir meninggalkan Surabaya dengan penumpang terdiri dari para pegawai rumah sakit, sisa pasien yang masih ketinggalan di bawah pimpinan Dr. Sutomo menuju ke Malang dan bergabung dengan Dinas Kesehatan Tentara. Tidak bisa diabaikan jasa Dr. Supraun yang sempat melarikan berpeti-peti pakaian, berpeti-peti barang dari markas besar Jepang di Surabaya, yang ternyata peti-peti tersebut berisi obat-obatan, mesin tulis, mesin jahit, dan lain-lain. Nah, nanti kita bahas Dr. Supraun ini juga selanjutnya gugur. Beliau gugur di daerah Legundi. Nanti kita bahas. Ya, ini dari buku Trip diceritakan bahwa kawan wanita itu segera menghilang pula dari kesibukan pada malam 19 November 45. Rupanya cukup mengambil perhatian serta pikiran untuk tidak berlama-lama terganggu oleh pikiran-pikiran yang menyiksa selama di tengah-tengah kami dan masa perpisahan. Seperti orang masih ingat malam 19 November itu keadaan kota Surabaya sudah sangat genting. Hingga dipandang perlu untuk segera mengungsikan seluruh pasien. Korban-korban pertempuran yang selama ini dirawat di Rumah Sakit Umum Simpang, malam itu adalah rombongan terakhir yang harus berangkat pada malam itu juga. Dan stasiun Gebenglah pada malam itu pangkalan orang bertolak ke daerah. Dalam gulita, tidak ada penerangan sama sekali, karena dikhawatirkan ada serangan. Dalam gelap gulita, di atas tandu-tandu, para pasien serta alat-alat diangkut orang ke dalam gerbong-gerbong. Hanya nyala lilin lampu lemah saja yang ada di sekitar mereka. Dan mortir-mortir selalu mengejar. Ini kesaksian. Jadi pada saat evakuasi, mortir-mortir selalu berjatuhan. Saya tidak tahu ini, kita tidak tahu maksudnya apa. Tentara Inggris itu tahu atau tidak. Nah, tapi yang pasti mereka punya mata-mata lah, tahu lah evakuasi ini. Tapi kenapa di sini disampaikan bahwa mortir ini ikut berjatuhan? Mortir-mortir selalu mengejar memecah di daerah kesibukan itu. Dan para korban merintih dan semuanya jantung berdetak keras di tempat itu. Bibir digigit untuk sekedar mendapatkan kepastian akan keselamatan diri. Dan malam itu di tengah-tengah dentuman peluru, gelegar-gelegar pecahan mortir kanon dari arah laut, berangkatlah dengan tanda peluit lokomotif berjejas merayap meninggalkan stasiun Gubeng. Dan berangkatlah kereta api terakhir dari Surabaya ini. Aku ingat pada waktu itu Ami berkata lemah, dengarkan, itu bunyi peluit kereta api terakhir dari Surabaya. The last train from Surabaya. Lalu dijawab spontan semuanya, the last train. Dan kita pasti nanti juga kembali. Dan pasti kita nanti juga kembali kemari dengan kereta api pertama yang masuk kota ini. Nah, begitulah. Dari deru kereta api itu menghilang, desingan peluru dan desam-desam suara kanon yang dilancar pasukan Letnan Anang dari arah Wonokromo Pulo ke daerah Inggris. Nah, jadi kereta api terakhir yang keluar Surabaya pada saat mengevakuasi itu tanggal 20 November pagi hari. Jadi tanggal 20 November jam 2 pagi. Ini kepala rumah sakit dan seluruh alat dan semua pasien yang ada di Rumah Sakit Simpang dan semua rumah sakit yang ada di Surabaya sudah diungsikan yang terakhir ke arah Malang. Nah, jadi modelnya seperti ini di stasiun Gubeng. Tapi keretanya tanpa selubung seperti tanda palang merah, hanya di sampingnya diberi tanda palang merah. Ini pengungsian. Nah, untuk dapat menampung pengungsi-pengungsi dari Surabaya dan mengingat jumlah para korban yang jatuh begitu besar, maka Rumah Sakit Celaket di Malang dengan kapasitas 600 tempat tidur dalam waktu beberapa hari
secara darurat dirombak menjadi rumah sakit dengan kapasitas 1.200 tempat tidur. Di samping itu, rumah sakit darurat dibangun di sekelilingnya dan sebetulnya kapasitas 2.000 tempat tidur. Dr. Imam selaku kepala rumah sakit Tentara Celaka terpaksa minta bantuan rumah sakit Sukun untuk menghadapi pasien sebanyak itu. Kepala rumah sakit Syukur mengirimkan 20 orang murid bidan di bawah pimpinan Bidan Oti Adam. Rombongan ini dikenal dengan julukan Barisan Putih Bersih karena pakai pakaian putih-putih. Nah, Bidan Oti kemudian menjadi salah satu pimpinan pada saat Kawat itu didirikan. Dengan tibanya bala bantuan ini barulah perawat-perawat di Surabaya ini dapat istirahat. Jadi selama ini para perawat, para tenaga kesehatan dan dokter dari Surabaya ini tidak dapat beristirahat karena memang kalau mereka istirahat tidak ada yang menangani. Nah, ini fotonya rumah sakit Celaket, rumah sakit tentara dengan tanda merah, tanda palang merah di atas atapnya. Ini difoto kurang lebih tahun 46, rumah sakit Celaket. Nah, bagaimana korban tanggal 20 November? Mereka diangkut dengan apa? Nah ini. Korban-korban setelah tanggal 20 November diangkut dengan truk, dengan ambulan, dengan cikar ke rumah sakit yang agak dekat di Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan. Di mana dokter-dokter dan perawat bekerja dengan bantuan tenaga dokter dan para medis dari Surabaya. Kepala Rumah Sakit Umum Pusat di Surabaya sudah tidak ada lagi, maka pimpinan Markas Pertahanan Surabaya Kolonel Sungono merasa perlu ada satu rumah sakit bedah lagi yang dapat menampung korban pertempuran. Yang waktu itu hanya rumah sakit Gatul yang di Mojokerto. Mojokerto mungkin teman sudah tahu ada rumah sakit Gatul, yang satu rumah sakit Gatul, yang satu DKT Gatul. Jadi ada dua. Oleh karena itu dipinjamlah rumah sakit Kristen di Mojowarno. Setelah mendapat persetujuan dari pengurus rumah sakit itu, antara Dr. Kistab Luber diadakan perbaikan dan tambahan peralatan. Kapasitas rumah sakit ditingkatkan sampai 60 tempat tidur. Rumah sakit pendeta rumah pendeta yang terletak di muka rumah sakit digunakan sebagai tempat perawatan para pejuang yang hampir sembuh. Nah, sedangkan semua sekolah-sekolah yang berada di rumah sakit itu dipakai untuk merawat. Sebagai pimpinan Rumah Sakit Pertahanan Mojokerto ini ditunjuklah Dr. Sutopo dibantu oleh Dr. Sukiman, Mariono, Dr. Kistab, Dr. Ciaubin, dan lain-lain. Dengan adanya rumah sakit di Mojokerto itu, maka Markas Pertahanan Surabaya punya 2 rumah sakit bedah di sekitar Surabaya ya, di Rumah Sakit Gatul dan di Rumah Sakit Mojowarno. Nah, ini caranya membawa pakai ambulan, dibawa pakai ini, dibawa pakai jeep dengan awan di belakangnya ada ambulan seperti ini. Jadi dibawa menggunakan apapun ke rumah sakit. Nah, selaku pimpinan dari rumah sakit itu, Mas Sutopo selain mengurusi masalah kesehatan juga menangani masalah-masalah lain. Jadi mengurusi masalah kekurangan obat-obatan, menyimpan barang-barang palang merah, dan nanti mendapat bantuan dari International Red Cross ini. Karena letak Mojowarno yang terisolasi, maka dibangunlah jalur kereta api yang sebenarnya sudah ada. Dari Mojokerto ke Ngoro, maka diusahakan tempat langsirnya kereta api itu tepat di depan rumah sakit. Kalau sekarang jalurnya sudah tidak ada, sudah bersih. Nah, kalau zaman dulu masih ada. Selain itu juga dibuatkan sambungan di stasiun Purworejo. Dengan demikian pengangkutan dari Mojokerto ke Mojowarno dapat dilanjutkan sampai ke Kediri. Pekerjaan penyambungan ini dilaksanakan oleh jawatan kereta api. Ini luar biasa ini sebenarnya peran dari kereta api. Sewaktu Mojokerto diserbu oleh Belanda, tidak hanya Mojokerto dapat menggunakan sambungan baru ini, tetapi para pengungsi dari Rumah Sakit Pertahanan Mojokerto dapat dipindahkan ke Kediri dan Tulungagung tanpa mengalami kesulitan sama sekali. Nah, jadi dengan adanya sambungan itu, orang ini dipindahkan dengan cepat pakai kereta api ke daerah Kediri. Nah, ini Dr. Sutopo, Profesor Dr. Mas Sutopo. Ini beliau pada saat awal-awal menjadi dokter. Jadi memang istri beliau ini orang Belanda. Ini pada saat jadi Menteri Kesehatan tahun 50. Ini mungkin mulai penghargaan ini beliau pada saat masa tua dengan istri beliau. Ini Dr. Sutopo yang jadi kepala rumah sakit
Simpang dan jadi kepala rumah sakit pertahanan di Mojowarno. Nah, ini Bu Lukita Ningsih dengan Ibu Isbandia. Pada masa itu di garis depan bekerja tenaga-tenaga sukarela yang dipimpin oleh Lukita Ningsih, Isbandia, dan Supinah. Mereka sangat mobile dan mendatangi prajurit-prajurit di garis depan pada waktu pertempuran. Maupun di waktu pasukan bersiap-siap terhadap serangan Belanda, mereka pula lah yang turut mengambil korban di medan pertempuran. Sedangkan di garis belakang, istri Residen Sudirman beserta Supinah ini memimpin dapur untuk mengurusi logistiknya para pejuang. Saya teringat Florence Nightingale dengan kedua ibu-ibu ini. Florence Nightingale itu dari Inggris kalau tidak salah. Dapat sebutan Lady with the Lamb karena beliau ke garis depan mencari para korban-korban yang jatuh kalau masih hidup, ditolong oleh beliau sendiri, dirawat, itu terus. Akhirnya karena melihat itu, akhirnya banyak yang menolong. Nah ini seperti beliau ini, seperti Florence Nightingale. Korban-korban baru selanjutnya diangkut dengan truk ambulan Cikar ke rumah sakit berdekatan dengan Surabaya di Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, di mana dokter dan perawat bekerja dengan bantuan dokter dan paramedik yang mengungsi dari Surabaya. Ya, ini situasi kondisi yang terjadi di rumah sakit pada saat korban itu mulai dikirim. Ini saya tadi tanya sama Mas Hadi, ini apa lukisannya Pak Sokip? Ya, ini lukisannya Pak Sokip. Sebenarnya berwarna karena ini saya foto dari buku. Akhirnya tampilannya menjadi hitam putih, tapi tidak mengurangi kita bisa melihat bagaimana seorang dokter ini harus memeriksa semuanya. Ini tidak ada obat bius untuk mengurangi sakit mereka, karena obat bius itu digunakan untuk yang benar-benar memerlukan. Saya membaca di ada satu orang yang tertembak itu dimasukkan ke kliniknya trip karena tembakannya itu kecil. Jadi untuk mengeluarkan peluru ini yang lukanya kecil tadi harus diperbesar sehingga diameternya jadi 5 cm, dan itu dilakukan tanpa bius. Terus bagaimana orangnya dipegangi orang banyak? Itu saya baca di bukunya Tentara Pelajar. Apa enggak meraung-raung? Ya meraung-raung. Pasti, wong namanya juga dibedah tanpa obat bius dan akhirnya pelurunya bisa diambil. Yang operasi ini kalau enggak salah Dr. Eri Sudewo. Nah, seingat saya di buku trip ini. Nah, ini rekan-rekan bisa melihat bagaimana situasi kondisi pada saat itu. Penggambarannya seperti ini. Jadi ini kapal perang Inggris tetap memuntahkan peluru di seluruh jurusan Surabaya hingga tanggal 28 November pertahanan Surabaya dan rakyat Surabaya jebol dan mundur ke luar kota. Seluruh rumah sakit ini kosong dan semua tenaga-tenaga dipindah ke jurusan Lawang, Malang, dan Pujon. Dibentuk pos dokter di Desa Gedangan dan Ketegan mengikuti mendampingi pertahanan. Markas pertahanan Surabaya dipindahkan ke pabrik gula Balongbendo. Gubernur yang mula-mula berkedudukan di sepanjang taman ya. Beliau sempat berkantor 1 minggu, antara 3 hari 1 minggu di Kawedanaan Sepanjang. Kemudian pindah ke Mojokerto. Begitu juga dengan wali kota Pak Rajamin. Para dokter dan perawat sesudah menyelamatkan keluarga hampir semuanya menyerahkan tenaganya dalam pertahanan. Menggabung dalam ketentaraan dan lain-lain badan perjuangan. Sedangkan para dokter ahli dipekerjakan dalam rumah sakit besar. Dalam rapat para dokter di Aula Kantor Karesidenan Malang pada tanggal 31 Desember 45, dokter sipil Angkatan Perang Palang Merah diputuskan perlu koordinasi, jadi tunjuklah Dr. Muhammad Suwandi sebagai koordinator pejuang kesehatan Jawa Timur. Sedangkan Dr. Angka Niti Sastro ditunjuk sebagai sekretarisnya. Saya pernah ke daerah Ketegan dan saya dekat sekali dengan teman-teman di Ketegan. Di sana ada komunitas jagung budaya Mas Dedi itu. Orang Ketegan pernah cerita sama saya. Ini yang kedua kalinya saya sampaikan di Zoom. Orang Ketegan pernah cerita dengan saya bahwa pada saat suatu ketika mereka menggali tanah, terus ditemukan banyak kerangka-kerangka. Akhirnya karena takut itu ditimbun kembali, tapi kemudian ditimbun menggunakan tandon cor untuk air. Sampai sekarang tandonnya masih ada. Terus ada warga Ketegan, Mas Yoyok dengan Mas Wiwin tanya saya, Mas Jaki,
itu dulu pernah menggali itu apa korban 65. Kalau korban 65 tidak mungkin lah di situasi yang ramai seperti ini. Nah, setelah mendapatkan sumber ini bahwa dibentuk pos dokter di Ketegan dan itu di bekas rumah sakit, kebetulan yang ditempati oleh rekan-rekan di Ketegan ini ada satu tempat yang sangat panjang yang dulu konon menjadi poliklinik di pabrik gula bekas pabrik gula Ketegan, dan kemungkinan inilah yang digunakan sebagai pos dokter di daerah Ketegan. Dan tidak mungkin orang ditaruh di pos itu orang yang sehat, pasti yang sakit, mungkin yang dirawat sudah ada yang meninggal, sehingga mau dimakamkan di mana ya di tempat yang seperti tadi, tidak jauh-jauh. Dan kemungkinan yang ditemukan kerangka di daerah Ketegan ini ya mungkin jenazah para pejuang dulu yang dari pos dokter di Ketegan ini. Ya, ini Dr. Suwandi, Dr. Muhammad Suwandi, yang kita sampaikan tadi bahwa sebagai koordinator pejuang kesehatan Jawa Timur, beliau namanya diabadikan menjadi Rumah Sakit Surabaya, Kota Surabaya. Ini Dr. Suwandi. Kalau kita amati, mohon maaf rekan-rekan, di mata beliau di sebelah kanan ini ada seperti luka. Nah, ini beliau seperti luka. Ini apakah beliau itu luka dulu pada saat ikut bergerilya dan berjuang atau luka karena yang lain, kurang tahu. Ini ada bekas luka di mata beliau di sebelah kanan. Nah, Rumah Sakit Pertahanan Mojowarno dibebani oleh Dr. Sutopo, dibantu Dr. Sukitman, Dr. Marioto, Dr. Kistap, dan dokter lain. Para dokter divisi 7 TKR Jawa Timur menguasai Rumah Sakit Gatul di Mojokerto. Digunakan sebagai pusat kesehatan militer. Di sini diurus pertolongan kesehatan militer di front. Ya. Satu pasukan Palang Merah Wanita Surabaya di bawah diatur pula oleh kesehatan militer. Dr. Suwandi selaku pimpinan PMI Jawa Timur melayani tinjauan Palang Merah Internasional. Nah, penyerbuan insidentil berlangsung terus, korban-korban mendapatkan pertolongan yang layak dan teratur. Sementara itu telah gugur Dr. Supraun dan Dr. Hadiono Singgi, keduanya dari divisi 6 di daerah Krian. Nah, Dr. Supraun dengan Dr. Hadiono Singgi ini pangkat militernya mayor, beliau berdua ini. Mayor Dr. Supraun dengan Mayor Dr. Hadiono Singgi. Nah, penyerbuan besar-besaran oleh rakyat dengan nama Tentara Bambu Runcing bertuah dari Parakan ternyata gagal berantakan. Dan bambu-bambu runcing bertuah ditinggalkan bertumpuk-tumpuk di front. Kesehatan tepat menjalankan tugasnya di pos belakang markas dipimpin oleh kakak Dr. Saleh, dokter swasta dari Surabaya yang tertua. Nah, ini Rumah Sakit Mojowarno Jombang tadi yang digunakan untuk merawat para korban perang. Nah, ini jawatan kesehatan tentara. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 2 7 Oktober 45 Oktober tetapkan agar baik tenaga kesehatan, dokter, juru rawat, ahli obat, dan lain-lain, maupun fasilitas kesehatan, rumah sakit, laboratorium, dan lain-lain, dalam jawatan kesehatan sipil memberikan bantuan seluas-luasnya dan sebaik-baiknya kepada tentara keamanan rakyat. Bagian kesehatan. Di samping membantu sepenuhnya tentara keamanan rakyat, jabatan kesehatan, sipil tetap melanjutkan dan memenuhi kebutuhan rakyat untuk pemeliharaan kesehatan. Ini profilnya dokter tentara pada saat itu. Ini Dr. Satrio. Dr. Satrio ini di wilayah Jawa Barat. Ya. Periode revolusi pada tahun 45-46 BKR dibentuk TKR dan Kesatuan Divisi 6, maka anggota kesehatan yang tergabung dipimpin oleh Letnan Kolonel Rajamin, Pak Ihsan Rajamin, mengambil alih Rumah Sakit Darmo untuk merawat para korban pertempuran. Periode pertahanan tahun 46-48, setelah Surabaya tidak dapat dipertahankan lagi, maka BKR mundur ke arah sepanjang dan membentuk pertahanan termasuk satuan kesehatan. Staf Divisi 6 Perdudukan di Mojokerto, sedangkan satuan kesehatan membentuk pos belakang di Rumah Sakit Gatul yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Dr. Ihsan Rajamin. DKT Tentara Divisi 6 membentuk pos-pos lapangan di Bangsal, Mojokerto, Kerembung, Tulangan, Karangpilang, Karangnongko, Krian, dan Sidoarjo. Dan ini rata-rata
rata-rata menggunakan bekas pabrik gula sebagai pos kesehatannya. Karena biasanya di pabrik gula terdapat poliklinik. Nah, selain pos depan, dibentuk juga pos chirurgi yang berkedudukan di Balong Bendo yang dipimpin oleh Mayor G. Johar. Daerah sepanjang tidak lagi dipertahankan, maka beberapa kesatuan mundur ke Mojosari melanjutkan ke Wonosalam. Pos belakang yang bermarkas di Mojokerto, Rumah Sakit Gadung menjadi pusat komando dalam mengatur strategi khususnya bidang kesehatan. Dalam pertempuran di Krian dibagi menjadi 2 sektor. Daerah Wringin Anom untuk front utara berantas dengan Dr. Hadiono Singgih dan Letu Sumarso sebagai penanggung jawab kesehatan. Daerah Prambon dipimpin oleh Mayor Dr. Syarif Tayyip. Nah, Syarif Tayyip ini akhirnya jadi nama kampus kalau tidak salah di Jakarta. Nah, ini nanti Dr. Hadiono Singgih dengan Letu Sumarso ini gugur bersamaan. Ya. Jika dalam masa pendudukan Jepang banyak dokter-dokter dibunuh oleh Jepang, seperti halnya Profesor Dr. Ahmad Mukhtar dengan alasan-alasannya dicari-cari, dan Dr. Ismail Blitar, serta dokter-dokter di Kalimantan karena alasan politik, maka dalam perjuangan kemerdekaan fisik tahun 45-50, berjatuhan pahlawan-pahlawan dari kalangan militer maupun sipil yang tersebut di bawah ini. Jadi ini para dokter yang gugur tahun 45 sampai dengan tahun 50. Dr. Abdurrahman Saleh ini sudah jelas. Dr. Subandi, Hadiono Singgih, Dr. Supraun, nah ini Dr. Sujono di Magelang, Dr. Pratikno di Merbabu, ini dan lain-lain. Nah, kalau Profesor Dr. Abdurrahman Saleh ini unik. Beliau pada saat sekolah kedokteran dipindah ke Klaten dari Malang ke Klaten, beliau itu selalu datang dengan menggunakan pesawat dan landing di daerah Klaten. Ini luar biasa. Ini dokter yang bisa dokter yang juga menjadi pilot, Dr. Abdurrahman Saleh. Nah, untuk yang di daerah Jawa Timur ada 3 dokter yang gugur. Ini dokter militer semua. Ini Letkol Dr. Subandi, Mayor Hadiono Singgih, dengan Mayor Dr. Supraun. Ini kita bahas selanjutnya. Nah ini. Gugur dalam medan juang yang seperti yang saya sampaikan bahwa ketiga orang ini Mayor Dr. Supraun, Mayor Dr. Hadiono Singgih, dengan Letnan Kolonel Dr. Raden Mas Subandi ini, beliau ini yang gugur di Jawa Timur, dokter yang gugur di Jawa Timur. Ini dokter jawatan kesehatan. Dr. Supraun ini keterangannya. Beliau ini gugur di usia 28 tahun, ini masih bujang. Dr. Hadiono Singgih juga umur 28 tahun ini, beliau juga masih bujang. Dr. Subandi usia 32, beliau sudah punya anak. Nah ini dokter kesehatan tentara pertama kali yang gugur. Jadi gugurnya tanggal 3 Januari 46. Jadi setelah pertempuran Surabaya selesai, semuanya mundur ke daerah pinggir di Surabaya, di Balong Bendo. Pada saat ngecek di Ngelegundi, beliau gugur. Nanti kita bahas ini satu-satu. Nah ini. Yang pertama adalah Mayor Dr. Supraun. Beliau lahir 27 Februari 1918. Ini beliau lulusan NIAS mungkin. Saya cari datanya kok nggak bisa ketemu di Netherlands Art School yang ada di Surabaya. Gugur 3 Januari 46, gugur di usia 28 tahun. Awalnya beliau dimakamkan di Legundi, lalu tahun 50-an dipindahkan ke TMP Mojokerto. Ini foto beliau, foto yang asli tidak ada. Ini foto yang ada di rumah sakit DKT Malang yang mengabadikan nama beliau. Ini nama beliau. Ini saya sendiri yang foto di Taman Makam Pahlawan Mojokerto. Ini makam beliau di Mojokerto. Dr. Supraun gugur akibat sergapan serdadu Belanda dalam menjalankan tugas untuk meninjau anggota kesehatan bawahnya yang bertugas di garis depan. Kemudian dimakamkan di Desa Legundi. Tahun 50 kerangka jenazah dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Gajah Mada Mojokerto. Untuk mengenang jasa almarhum diabadikan
menjadi nama rumah sakit tingkat 2 yang berada di Malang. Nah, ini sejarahnya itu. Yang kedua, oh ini di mana letak beliau gugurnya di Legun di sini. Nah, ini peta tahun 44. Nah, tidak jauh dari Krian, ini di sini tempat beliau gugur. Dimakamkan di mana ya? Kemungkinan mungkin dimakamkan di makam umum ini. Kemudian digali kembali dan dimakamkan di Mojokerto. Yang kedua adalah Mayor Dr. Hadiono Singgi. Lahir 24 April 19, gugur 10 Agustus 46, gugur di usia 28 tahun. Awalnya dimakamkan di Banjar Pertapan, kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Mojokerto. Ini untuk beliau. Ini plakatnya beliau di Taman Makam Pahlawan Mojokerto. Ini makam beliau di sana. Nah, jadi kisahnya ini saya ambil dari rakyat Jawa Timur mempertahankan kemerdekaan yang dikisahkan oleh Ibu Isbandia. Ibu Isbandia ini selanjutnya menjadi istrinya Pak Sungkono. Jadi saya kasih judul jenazah diseret ke pematang sawah. Berikut kisah gugurnya Mayor Dr. Hadiono Singgi yang diceritakan oleh Ibu Isbandia, istri Komandan Divisi 6 Narotama Kolonel Sungkono di dalam buku Rakyat Jawa Timur Pertahanan Kemerdekaan. Sekitar Juli Agustus 46, serdadu Belanda tidak hanya menempati pos-pos yang diduduki oleh tentara Inggris. Malahan serdadu Belanda mulai keluar dari sarangnya. Pada tanggal 10 Agustus 46, serdadu Belanda melakukan gerakan operasi ke desa Banjar Pertapan yang dihadapi oleh Batalion TRI X Gunung Sari. Dalam pertempuran itu, Komandan Batalion Mayor Samektokardi, Mayor Dr. Hadiono Singgi, dan 3 orang pengawalnya gugur. Dan gugur banyak yang berbeda sepertinya. Saya lanjutkan. Ya. Kami tidak dapat melupakan mereka berdua, Pak Samektokardi dengan Pak Hadiono Singgi. Bagaimana mungkin lupa kedua bapak ini di garis depan selalu mengawasi dan menjaga Korps Palang Merah 45 yang dipimpin oleh Luki Taningsih Urusan Rajamin, yang sibuk menolong prajurit yang terluka dan mengangkat yang gugur. Mereka selalu melindungi kami dari serangan musuh. Pertempuran Banjar Pertapan terjadi pada waktu hari gelap. Entah jam berapa, dengan hati berdebar kami mengambil jenazah Pak Mekto. Pak Mekto ini Pak Samektokardi, Komandan Batalion tadi, dengan Dr. Hadiono dan ketiga pengawalnya. Namun Belanda tidak kurang akal. Kelima jenazah tersebut mereka seret ke pematang sawah. Jadi jenazah kelima orang yang gugur tadi diseret di pematang sawah supaya kelihatan lebih tinggi. Nah, begitu kami hampir sampai mendekat, ditembaki. Mereka memberondong kami dengan tembakan. Pada saat fajar menyingsing ketika kami berada di tengah-tengah lapangan luas terbuka, di situ kami menanti India Ridge, truk besar yang mengangkut beras yang akan dikirim ke India. Tapi kali ini kendaraan tersebut kami gunakan untuk menolong korban dihujani mortir dan tersempet peluru. Kami menyaksikan tentara berseragam hijau seteling dengan memasang senapan mesin, mitralyur dan sebagainya. Kami melarang anak-anak muda yang tidak menggunakan pakaian seragam yang mau ikut truk Hindiaris yang kami tumpangi. Namun begitu kami melewati yang sedang seteling, kami mendengar serentetan tembakan yang diarahkan kepada anak muda tadi. Jadi Bu Isbandia ini, Bu Isbandia ini menunggu untuk korban. Pada saat lewat ini ada yang mau nunut istilahnya, tapi tidak boleh sama beliau. Nah, begitu beliau melewati orang pakai pakaian hijau-hijau, dilewati oleh truk tersebut tidak melakukan aksi apa-apa, tapi begitu ya, gitu yang pemuda tadi lewat, serentetan tembakan diarahkan pada pemuda-pemuda tadi. Ini gugur atau tidak atau terluka belum tahu. Begitu sedih dan merasa berdosanya kami setelah mengetahui bahwa yang seteling bukan tentara kita melainkan cakra militer Belanda. Perasaan wanita kami muncul dan menyesali yang sudah berlalu. Apalagi tidak berhasil mengambil jenazah Pak Mekto dan Dr. Hadiono beserta 3 pengawalnya. Setelah daerah tersebut dapat kami rebut kembali mulai pertempuran yang seru, ternyata
rakyat Banjar Pertapan sudah merawat dan memakamkan menjadi satu, dimakamkan dalam satu lubang. Yang kemudian kami gali dan kami makamkan lagi satu persatu. Jadi setelah dimakamkan satu lubang, terus kemudian digali lagi, dimakamkan satu persatu. Yang dimakamkan siapa saja? Mayor Samukto Kardi, Mayor Dr. Hadyono Singgih, Letnan 1 Sujito Komandan Kompi, dan Sersan R. Sumarto. Kemudian, 5 tahun sesudah merdeka tahun 50, kami memindahkan jenazah mereka berlima ke Taman Makam Pahlawan Gadul. Para komandan kompi ini baru berusia 19 tahun, sedangkan komandan batalion Pak Samukto Kardi berusia 22 tahun. Mayor Hadyono Singgih yang paling senior berusia 28. Para lajang ini gugur tanggal 10 Agustus 46. Untuk mengenang jasa almarhum Mayor Dr. Hadyono Singgih, nama beliau diabadikan menjadi nama rumah sakit tingkat 4 Dr. Hadyono Singgih yang ada di Mojokerto. Nah ini atau yang dikenal dengan Rumah Sakit Gadul. Di mana sih Banjar Pertapan itu? Banjar Pertapan ini nih Banjar Pertapan. Satu garis dengan Driorejo. Ini Driorejo. Banjar Pertapan. Kalau dikatakan padang luas dan sawah-sawah, ya memang betul ini banyak sekali sawah-sawah di sini. Di sinilah letak kelima pahlawan tadi gugur. Satu garis lurus dengan Driorejo. Ini yang agak miris sekali. Jadi ini rekan-rekan, ini adalah saya kasih nomor 1 sampai 5. Jadi nomor 1 ini adalah makam Kapten Raden Sumarjo, Komandan Batalion TKR Mojokerto yang gugur di Gunung Sari. Ini makamnya Mayor Abdul Jabar, Kepala Staf Divisi 6 Narotama yang gugur di Driorejo. Ini makamnya Pak Samukto Kardi yang bersama-sama tadi. Makam Mayor Samukto Kardi, Komandan Batalion. Ini makamnya Letnan 1 Raden Sumarso tadi. Ini baru makamnya Pak Hadyono Singgih. Nah, ini saling berkaitan. 1, 2, 3, 3, 4, 5 ini saling berkaitan. Dan makamnya Pak Samukto ini berisi 2 orang. Karena saya melihat sendiri, ini juru pelihara makam membawa kertas ini isinya daftar. Dan di daftar itu bahwa di makamnya Pak Samukto Kardi ini berisi 2 mayat. Ini ada 2 mayat di sini. Nah, ini makamnya Letnan 1 Raden Sumarso. Ini makamnya Dr. Hadyono Singgih. Kalau kita lihat kondisi makamnya miris. Nah ini kalau saya perbesar. Coba perhatikan kondisi makamnya ini. Hancur tidak karu-karuan. Yang bagus-bagus sebelah sini, ini yang di bagian belakang. Nah, ini yang di bagian belakang. Nah ini saya sama Mas Dedi. Mas Dedi ini penggiat jagung budaya. Sama-sama saya ada untuk taman makam Pak, terutama yang ada di Jakarta. Ini Mayor Samukto Kardi. Jadi hampir tidak terlihat namanya. Dan ini baru diketahui setelah melihat manifestnya para jenazah yang dimakamkan. Ini sebelumnya tidak terlihat karena saya gosok-gosok pakai tangan. Ini agak terlihat ini Samukto Kardi. Mayor 1946. Ini kalau saya di bawahnya saya tulis seperti ini, Samukto Kardi Mayor. Kondisi makamnya luar biasa parah maksudnya. Seperti ini. Tidak ada tulisan dan lain-lain. Ini beliau dipindahkan tahun 50. Ini kalau kita lihat. Nah, ini kondisi makamnya sudah rusak, bahkan nisan-nisannya ini sudah hancur. Bahkan jalan-jalan ini di Taman Makam Pahlawan Mojokerto. Nah ini kan makam sebenarnya ini. Ini nisannya sudah hilang. Nah, yang bagus-bagus ini yang masih ada ahli warisnya, yang sering dikunjungi dan ada ahli warisnya seperti Pak Hadyono Singgih tadi karena sering didatangi sama DKT. Tapi makam sekitar beliau ya seperti ini keadaannya. Ini konon karena banjir bandang sehingga sempat terpendam dan akhirnya hancur. Tapi kenapa tidak diperbaiki lagi gitu. Nah ini. Yang terakhir adalah Letnan Kolonel Dr. Subandi. Lahir 17 Agustus 17, gugur 8 Februari 49, usia 32. Awalnya dimakamkan di Karangkedaung, dipindahkan ke Taman Pahlawan Kreongan, lalu dipindahkan lagi ke Taman Makam Pahlawan Patrang Jember. Ini foto beliau. Ini fotonya Dr. Subandi. Jadi memang banyak
fotonya Dr. Subandi yang ada di internet, tapi kebanyakan adalah foto-foto yang agak buram. Ini yang paling jelas. Ini Dr. Subandi. Jadi nama rumah sakit di daerah Jember. Ini nomor 21 beliau, Raden Mas Subandi. Alamatnya di Simolawang. Ini ngekosnya beliau pada saat beliau kuliah di Nias, di daerah Simolawang. Jadi ini didapat dari mana? Dari kiprah Dr. Nias yang membuat Profesor Dr. Indropa Agusmi SPKK ini. Universitas Airlangga tahun 2016. Nah, ini tanggal 12 November 43 lulus dari Kadaigaku, kemudian masuk pendidikan EC Sodanko. 20 Desember 43 lulus latihan diangkat menjadi EC Sodanko, menjadi dokter batalion sebenarnya. Pengalaman ketentaraan beliau terlibat dalam tentara peta 27 Desember 43 sebagai dokter tentara di Dadan Lumajang. Waktu peta dibubarkan oleh Jepang, Jepang menyerah, peta dibubarkan, beliau berdinas di RSU Probolinggo sebagai dokter. Di waktu pembuatan BKR, Dr. Subandi dipanggil ke Malang menjadi dokter di Rumah Sakit Tentara di Celaket dengan pangkat kapten. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober belum menjadi TKR, kemudian pangkatnya di Mayo. Tanggal 22/46 Dr. Subandi dipindah ke Resimen 4 Divisi 8 di Jember menjadi pangkat dengan pangkat Mayo. Kemudian berubah menjadi DKT. Pada tahun 45-47, Dr. Subandi, Mas Adi. Siap Mas Zaki, lanjut. Oke, sorry, agak putus kayaknya. Nggak masalah, agak nge-lag dikit. Ditugaskan di front pertahanan Surabaya, di Sidoarjo Tulangan Porong. Waktu agresi pertama 20 Juli, beliau ditangkap Belanda yang kebetulan sedang menolong prajurit, tapi mendapatkan tahanan kota. Pada saat TNI diperintahkan hijrah, Dr. Subandi ikut hijrah ke daerah RI ke Blitar. Ketika di Blitar, Brigade 3 Damar Wulan mendapatkan tugas menumpas sisa pemberontakan Madiun. Nah, beliau diangkat menjadi Kepala Staf Brigade 3 Damar Wulan bersama Pak Seruji, Pak Letkol Muhammad Seruji. Pada agresi 2 mengikuti Brigade 3, yakni mengadakan penyusupan ke daerah Besuki. Beliau sebagai Kepala Dokter Brigade 3 Damar Wulan merangkap sebagai residen militer daerah Besuki. Dalam penyusupan ini ikut serta rombongan pemerintahan sipil dari daerah Besuki. Jalan dari Blitar ke daerah Besuki sering terjadi pertempuran dengan Belanda. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 bulan atau 51 hari, beliau sampai di satu tempat yang bernama Karangkedaung dan terjadi pertempuran di sana. Pada tanggal 8 Februari 49, pada pagi hari beliau gugur bersama-sama Komandan Brigade 3, Letkol Muhammad Seruji. Setelah jenazah beliau ditemukan di tepi sawah di Dusun Pelalangan Desa Karangkedaung oleh tim pencari jenazah, kemudian dibawa ke DKT Jember dan disemayamkan ke DKT. Pada tanggal 26 Maret 50, jenazah beliau disemayamkan kembali ke Taman Makam Pahlawan Kreongan dengan upacara militer. Tapi kemudian dipindah lagi tahun 60 ke Taman Makam Pahlawan Patrang Jember. Jadi dipindah-pindah. Nah ini Pak Dr. Subandi yang fotonya banyak beredar di internet ini. Ini Pak Seruji, beliau ini kawan sejati, gugur berjajar pada saat itu. Nah, nanti cerita lengkapnya bisa dibaca di buku, tapi intinya bahwa beliau berdua ini selaku komandan brigade dengan Pak Staf Brigade termasuk sebagai dokter dan residen militer selalu bersama-sama. Nah ini nisannya Pak Muhammad
oleh tentara Belanda. Pak Seruji ini. Pawang sapi. Nah, ini jam Dr. Subandi yang ditemukan pada saat penggalian makam beliau yang pertama di Karangkedawung. Jadi karena keluarga beliau ini baru tahu 1 tahun kemudian setelah peristiwa itu. Jadi ada yang menghubungi bahwa tahun 50 kepada keluarga beliau, Bu Subandi, Bapak Subandi, sudah gugur Bu sebelahnya di Karangkedawung. Nah ini kita sedang mencari makam beliau. Pada saat digali, ketemu, teridentifikasi dari jaket, stetoskop, lalu jam tangan ini dengan gigi sedikit ada ciri giginya. Ini catatan dari istrinya Dr. Subandi. Pada saat Dr. Subandi ini menulis surat yang terakhir, beliau memberikan pesan supaya anak-anak dididik dengan baik dan bila Tuhan menghendaki kita akan bertemu lagi. Ini adalah catatannya dari istri Dr. Subandi yang menerangkan isi dari surat terakhir Dr. Subandi kepada beliau. Jadi sepertinya sudah punya firasat, titip anak-anak didik yang baik. Ini foto Dr. Subandi dengan anak beliau sulung, Ibu Widyasmani. Ini Dr. Subandi. Jadi profilnya kalau saya lihat nggak jauh-jauh seperti Mas Adi. Kalau ada film Dr. Subandi, Mas Adi ini bisa jadi Dr. Subandi. Profilnya mirip sekali. Nah ini nanti kisah lengkapnya bisa dibaca di buku ini. Ini karangan Bu Irma Devita, cucunya Pak Seruji. Judulnya Sang Patriot. Ini bisa dicari di online banyak, termasuk bukunya Letkol Dr. Subandi. Ini bisa dibaca lengkapnya tentang perjuangan beliau berdua. Nah ini sumber penulisan saya tadi. Mas Zaki. Ya. Maaf saya nyela dikit. Itu yang nulis bukunya, yang satunya Pak Gandhi itu ada di sini tuh. Oh ya. Lanjut tuh. Oh gitu. Waduh, mantep ini, luar biasa. Rame. Wah, mantep ini. Ini bisa dibaca lebih lengkap di bukunya Pak Subandi ini. Kisahnya tentang Pak Subandi. Kalau Pak Seruji bisa dibaca di Sang Patriot. Saya kira buku ini pasti berkaitan dengan beliau ini teman yang sangat akrab. Gugur aja berjajar. Luar biasa. Nah, ini sumber penulisan saya untuk Zoom ini. Ini buku-bukunya, termasuk saya ambil dari press render Intisari tentang Sang Dokter Gerilya, termasuk film dokumenter Jejak Letkol Dr. Subandi yang di YouTube. Itu saya ambil foto-foto dari Dr. Subandi tadi dari YouTube ini tadi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Adi. Oke, terima kasih Mas Zaki. Luar biasa ini ceritanya. Panjang dan seru. Oke, kita langsung mulai ke pertanyaan-pertanyaan ya, Mas Zaki. Ini dari Mas Paulus Sugito ini nanya, bagaimana cerita pasukan Palang Biru, orang-orang Tionghoa dari Malang? Pernah dengar nggak, Mas Zaki? Ya, ada, pernah dengar. Akan tetapi kadang gini, referensi itu sangat sedikit sekali. Sehingga itu menjadi batasan untuk saya pribadi tidak bisa menampilkan karena referensi yang menceritakan tentang Palang Biru itu sangat sedikit sekali. Meskipun ada di Surabaya bahwa dari orang-orang Cina Surabaya ini membuat poliklinik kesehatan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ada poliklinik di poliklinik di daerah Surabaya yang bernama apa tadi saya lupa. Nah, itu tadi ada dan masuk. Nah,
yang tadi ada Muhammadiyahnya. Secara spesifik kadang-kadang tidak tercatat sehingga mana tadi. Nah ini. Nah, Poliklinik Tionghoa Liwan. Nah, seperti ini kan disebutkan. Cuma apakah ini palang biru? Saya belum sempat mencari lebih dalam lagi. Tapi semuanya berperan. Semua potensi kesehatan berperan. Gitu, Mas. Siap, makasih Mas. Ini terus terang aja ya, saya pribadi saya belum pernah ya baca tentang palang biru, saya belum pernah ya. Tapi kalau orang-orang Tionghoa dengan kelompok palang merahnya mereka itu ya ada. Dan itu foto-fotonya pun ada. Tetapi kalau palang biru saya nggak bilang nggak ada ya. Cuman saya belum pernah baca. Kalau ada teman-teman di sini ada yang tahu juga bisa sharing-sharing ya. Mungkin literaturnya dari mana. Jadi kita sama-sama saling nambah pengetahuan bareng lah. Siap. Oke, lanjut pertanyaannya dari Mas Yusuf Tampan. Apakah tenaga medis hanya menolong para pejuang atau juga menolong tentara Inggris? Yang kedua, minimnya obat-obatan yang tersedia disebabkan oleh stok sedikit atau karena mengalami hambatan untuk mengambil dari luar Surabaya. Terima kasih. Monggo Mas Zaki. Ya, yang tadi disampaikan, Jepang aja sudah sebenarnya obat-obatan tadi. Karena sepertinya pemerintah Jepang itu agak nggak peduli. Halo? Iya Mas. Ya. Lanjut. Jadi memang terjadi kesulitan pengadaan obat-obatan. Dan itu kenapa kita mengambil obat-obatan itu dari luar negeri dengan dikirim melalui pesawat dan lain-lain dengan bantuan Palang Merah Internasional dan lain itu karena memang secara lokal persediaan itu ya tidak terlalu banyak. Begitu, Mas. Oke, Mas. Ini ada pertanyaan lagi ya, ini yang tadi belum kejawab ya. Apakah menolong tentara Inggris juga? Ini saya bisa jawab ya, bantu jawab juga. Di memoirnya Ketut Tantri itu menuliskan, itu juga ada terekam di surat kabar Australia juga ya. Salah satu pilot mereka yang tertembak, yang ditembak sama pasukannya Pak Gumbrek. Oh, Davidson. Hidup, Davidson, betul. Davidson. Namanya Davidson. Itu masih hidup dan ditolong. Ya. Akhirnya sampai dia disembuhkan dan akhirnya dilakukan pertukaran tawanan ya. Walaupun Davidson itu sendiri akhirnya sempat mengatakan lebih baik saya menyeberang ke pihak Republik. Militer Anda lebih membutuhkan saya, tetapi saat itu ditolak oleh Syahrir dan tetap dikembalikan. Ya. Sempat dirawat di Gadul. Iya, dirawat di Gadul. Oke, ini pertanyaan Dr. Haria tadi sudah dijawab ya. Mas Agi, apakah ada tenaga kesehatan yang jadi sasaran kekejaman Inggris, Mas Zaki? Kalau menurut yang tercatat di buku, sepertinya tidak ada. Hanya saja, kalau dikatakan tenaga kesehatan ini, cerita dari perawat ini yang masih belum sambung. Jadi selama ini yang tercatat adalah cerita-cerita dari para dokter. Peristiwa peniwen ini aja yang menceritakan masalah kekejaman tentara Belanda kepada para remaja. Jadi hanya itu aja yang tercatat. Selama pertempuran Surabaya, perilaku Inggris terhadap para tenaga kesehatan, terutama para dokter dan perawat, sebenarnya tidak ada. Hanya saja pada saat proses evakuasi itu mereka dijatuhi mortir dan dijatuhi tembakan meriam dari laut maupun dari darat, gitu. Ya, terima kasih Mas Zaki. Jadi memang peniwen ini ya yang paling terkenal ya, tragedi paling terkenal di Malang. Mereka bukan hanya membunuh tapi juga melakukan pemerkosaan ya pasukan Belanda ini.
Oke, lanjut dari Dr. Dian Fajar ini. Menanyakan peran Profesor Dr. Mustopo, Mas. Monggo, Pak Mas Aki. Mustopo, nggih. Pak Mustopo karena beliau ini dokter gigi, jadinya tidak ikut banyak merawat para korban. Disesuaikan kepada disiplin ilmunya. Jadi beliau lebih banyak berkecimpung di keorganisasian perjuangan seperti TKR dan pengaturan siasat selama pertempuran. Jadi dokter Mustopo ini kan karena dokter gigi. Nah, jadi tidak ikut merawat. Gitu, Mas. Siap, Mas. Jadi dia lebih ke organisasi kemiliteran juga ya. Ya. Dan tambahan juga, Dr. Mustopo ini juga mengorganisir intelijen. Jadi mahasiswa-mahasiswa beliau kedokteran gigi ya, mahasiswa kedokteran ini orang-orang yang relatif pinter ya. Jadi mereka disusupkan sebagai intelijen, dituliskan tuh di Hotel Majapahit saat itu Baik. orangnya ya, Yamato. Itu jadi disamarkan sebagai pegawai situ, di mana anak buahnya sangat fasih tentunya dengan bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan itu membuat report-report, melakukan penyadapan. Itu salah satu perannya kelompoknya Dr. Mustopo. Oke, lanjut. Pak Joko, terima kasih Pak. Ini info tambahan tentang Dr. Syarif Tayyip dari Dr. Haryana Rotama. Sekiranya rekaman ini nanti di-share. Iya, insya Allah akan kami share, Dok. Ini nulisnya pemberontakan PKI di Madiun biar jelas. Itu tadi Mas Zaki ngambil dari buku, Mas ya? Ya. Sudah dari bukunya memang ditulis seperti itu. Ya. Ini dari Amel, materinya bisa di-share ya, nanti akan ada di YouTube insya Allah. Dari Bagas Prakoso, Mas ini, apakah betul istri Bung Tomo ini merupakan tenaga kesehatan? Monggo Mas Zaki. Jadi rata-rata memang seperti yang disampaikan tadi, istri para pimpinan-pimpinan ini menjadi koordinator, bahkan menjadi tenaga kesehatan. Seperti isinya Pak Rajamin, istrinya Dr. Irsan Rajamin tadi, seperti Bu Isbandia, Bu Isbandia ini kemudian menjadi istrinya Pak Sungkono. Terus Bu Lukita Ningsih menjadi yang kemudian menjadi istrinya Pak Rajamin. Bahkan istrinya Residen Sudirman juga ikut menjadi tenaga kesehatan maupun tenaga dapur umum yang sangat diperlukan pada saat itu. Gitu, Mas. Semuanya berperan. Siap. Makasih Mas. Untuk Mas Bagas ya, ini saya nambahin dikit dari Mas Zaki. Bung Tomo memang istrinya namanya Bu Sulistina. Itu memang dari gadis Palang Merah dari Malang. Beliau berombongan datang masuk ke Surabaya. Salah satu sahabatnya gadis Palang Merah dari Malang juga jadi korban di sini. Di Darmo ketika truknya kena jatuhan mortir dan meledak ya. Terus pertanyaan lagi. Menambahkan, asistennya Pak Sugiri, itu ada perawat wanita, diceritakan tertembak di daerah Waru Sidoarjo. Cuma saya enggak bisa melampirkan tadi. Jadi Dokter Sugiri itu yang tadi punya asisten seorang perawat, gugur di daerah Waru, tertembak tentara Inggris. Dan itu namanya siapa, di makam di mana enggak jelas karena tidak disebutkan di buku itu. Gitu, Mas. Siap, makasih Mas. Ini dari Mas Wahyu Bowo, apakah ada semacam pendidikan tenaga medis yang diselenggarakan era 45-49 untuk mencukupi kebutuhan? Gimana Mas? Sepertinya pendidikannya ini kan tidak seperti pendidikan formal, pendidikan perawat dan lain-lain. Biasanya langsung diberikan di lapangan dengan mengasistensi. Jadi pendidikan ini langsung mengasistensi dari para perawat senior ataupun para dokter-dokter untuk melihat langsung proses-proses pertolongan tersebut. Sehingga hal inilah yang menjadi pendidikan dengan cara tercepat untuk para tenaga-tenaga medis tersebut. Gitu Mas, kalau saya kira.
Terima kasih, Mas. Jadi ya ini kalau catatannya di khusus Perang Surabaya ya saya nambahkan, ini gadis-gadis yang tergabung ya dalam kelompok keputrian itu dicatat, dilatih pertolongan pertama, ilmu-ilmu dasar sama dokter angka. Maka Niti Sastro itu melakukan pelatihan. Tapi ya cuman ya seperti yang disebutkan Mas Zaki tadi, hanya pelatihan-pelatihan informal lah ya. Oke, lanjut dari Dian PP. Apakah ada catatan peran dokter tentara di Jatim selama penelitian Mas Zaki yang menggunakan cara-cara yang tidak biasa untuk keluar dari beragam masalah pengobatan saat perang, blokade? Gimana Mas? Tadi disebutkan dikit ya, yang orang dibedah tanpa obat itu. Itu terjadi di Surabaya itu. Iya. Sebenarnya. Yang tertembak tadi masuk ke klinik kesehatannya tentara pelajar. Karena di situ ada Dokter Eri Sudewo. Dokter Eri Sudewo. Karena tidak ada bios, akhirnya istilahnya kalau wong Jawa itu dipeding. Yang tertembak tadi malah ketembak malah dipeding karena nggak ada biosnya. Begitu dipeding baru luka tembak tadi yang bentuknya kecil karena peluru masuk, akhirnya harus ditoreh-toreh sehingga agak lebar supaya bisa ambil peluru di dalam. Nah, ini cara-cara beginilah yang digunakan. Nah, termasuk pada saat kebutuhan cairan steril dan lain-lain itu banyak menggunakan penyulingan. Terus Aquades itu dari air kelapa. Lalu pengobatan dari arang dan lain-lain itu pernah saya baca di satu buku bahwa untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut karena blokade dan lain-lainnya, mereka menggunakan cara-cara yang tidak jauh dari kedokteran, cara-cara yang mereka ketahui, tapi tetap aman yang bisa digunakan untuk penyembuhan, gitu. Oke, terima kasih Mas Zaki. Ini ada pertanyaan lagi, apakah tenaga kesehatan saat itu digaji? Jika ya, oleh siapa dan berkisar berapa? Nah, ini kalau gaji berapa, seperti apa. Tapi yang jelas, tahun 46 itu sepertinya sudah ada penggajian. Jadi ini yang saya baca di buku yang terakhir saya beli itu di Pemerintahan Sipil dan Militer di Jawa Timur. Itu aja contohnya. Jadi selama mereka melakukan gerilya pemerintahan sipil dan militer, itu tetap menggaji para pegawai negeri sipil maupun militer yang ada di lingkungan Jawa Timur. Dan itu dilakukan oleh Pak Suryo, Gubernur Suryo maupun penggantinya Dr. Murjani. Itu yang saya baca. Dan itu tetap tetap digaji. Bahkan ada istilah negara utang dhisik. Jadi pemerintah daerah itu utang dulu, pakai uangmu dulu, nanti kalau sudah selesai perang baru diklaim. Apa namanya? Saya lupa. Iya, tapi memang iya Mas. Jadi sependek pengetahuan saya, uang Republik itu baru terdistribusi tahun 46. Ya. Nah, jadi saat itu setiap orang dapat, saya lupa berapa rupiah, yang jelas itu setara pada masa itu ditulis 5 gram. 5 gram emas setara sekian. Itu uang Republik pertama yang beredar. Tapi mungkin nanti teman-teman ada yang mau nambahkan yang punya literatur, monggo kita iso sharing-sharing juga. Oke, pertanyaan selanjutnya ini aksaranya nggak bisa baca saya. Di alun-alun Contong saat dihujani mortir, apakah ada tenaga kesehatan yang ikut jadi korban? Gimana? Kalau dokter tidak ada, tapi sepertinya para perawat, para palang merah itu ada. Karena pada saat alun-alun Contong dihujani dan orang mulai menolong, itu kan datang lagi mortir dan meriam-meriam. Dan pasti ada, hanya saja siapanya para tenaga kesehatan yang para perawat ini, para palang merah yang gugur ini kan tidak ada catatannya. Kenapa? Begitu banyaknya orang. Hanya saja di Taman Makam Pahlawan Mojokerto yang pernah saya datangi, itu memang ada tertulis Palang Merah Indonesia, ada tertulis
rata-rata tertulis PMI yang gugur begitu Ya, di Taman Makam Pahlawan Mojokerto itu. ya, makasih Mas Zaki. Ngomong-ngomong soal alun-alun Contong ini, kalau di bukunya yang pertama nulis itu Nugroho Noto Susanto ya, dia mencatat salah satu kesaksian orang Palang Merah di front alun-alun Contong. Dia mencatat seperti ini. Saat itu kami hanya bisa bersembunyi di gorong-gorong. Ketika alun-alun Contong itu dihujani mortir, kami tidak bisa melakukan apapun karena hujan mortir yang begitu luar biasa mengerikan. Nah, kami hanya bisa sembunyi dan melihat orang-orang yang bergelimpangan dengan tangan yang putus, kaki yang putus, isi usus yang terburai. Dia menggambarkan begitu mengerikan. Dan pemandangan di alun-alun Contong itu seperti abatoir atau tempat pembantaian hewan. Itu yang ditulis sama seorang anggota PMI ya, Palang Merah, yang ada di alun-alun Contong. Tetapi kalau korbannya apakah ada di situ, itu saya belum pernah baca kalau saya. Ini tambahan dari Mas Paulus di RKZ. Kebetulan saya pernah nemu catatan kalau suster-suster bule itu kelihatannya ada garis komando. Nah, ini memang biasanya ada ya catatan-catatan itu selain kita nemu di perpustakaan atau arsip, kadang masjid atau pesantren, gereja, rumah sakit itu kadang punya catatan-catatan sendiri loh. Ini yang menarik. Iya Mas Zaki. Ya. Oke, ini Ya, Mas. memang Halo. Mas Zaki. ya halo. Gigi, monggo. Iya, Mas. Iya, lanjut. Lanjut ya, dari Pak Dari Joko para ini, dokter yang ada dalam materi tadi siapa? Ya. yang masih hidup dan berperan setelah masa kemerdekaan. Siapa aja Mas? Kalau yang masih hidup saat ini sudah tidak ada, sudah meninggal semua. Tapi yang berperan setelah kemerdekaan banyak, Pak. Nama-nama seperti Dr. Satrio, Profesor Dr. Satrio menjadi Menteri Kesehatan dulu ya dari kesehatan. Pak Dr. Sutopo juga dari kesehatan. Dr. Syarif Tayyib yang karena saya bukan orang Jakarta, sepertinya saya pernah mendengar ada nama Syarif Tayyib di Jakarta, entah kampus atau rumah sakit. Dan rata-rata para dokter-dokter tentara. Kebetulan saya membaca buku di sejarah kesehatan nasional itu banyak sekali. Saking banyaknya sampai tidak hafal, Pak. Jadi saya mengenal beberapa nama, sudah menjadi nama rumah sakit, intinya seperti itu. Bahkan beberapa nama pernah menjadi Menteri Kesehatan. Ya salah satunya Dr. Sutopo tadi dengan Dr. Satrio yang pernah jadi Menteri Kesehatan. Gitu, Mas. Oke, tambah lagi Mas, Dr. Angka Niti Sastro. Dokter Angka. ITS Ya, itu malah mendirikan ITS, Dokter Angka Niti Sastro. siap. Dr. Gigi Mustopo juga mendirikan universitas ya. Ini pertanyaan dari Dr. Haryana Rotama. Apakah dokter tentara diperbolehkan juga membunuh serdadu musuh? Nah ini yang terjadi tadi seperti yang kita kalau ingat bahwa pada saat Dr. Subanti merawat para yang sakit ini, sebenarnya kalau melawan bisa, atau saya tidak membaca dengan detail pada saat akhir antara Dr. Subanti dengan Pak Letkol Suruji ini gugur, apakah Dr. Subanti juga melawan? Nah ini yang saya tidak seberapa detail membacanya. Tapi sekiranya sepertinya menurut ketentuan kan dokter itu non kombatan, yang artinya bahwa mereka adalah bukan pasukan tempur yang seharusnya tidak boleh melawan, karena yang mengetahui juga tidak boleh membunuh sebenarnya, karena dengan proses ini tadi, proses apa ini, proses konvensi Jenewa tadi, yang mengetahui juga tidak boleh membunuh, dan dokter selaku orang non kombatan juga sebenarnya menurut aturan tidak boleh membunuh. Tapi sepengetahuan saya, karena kakek saya ini orang kesehatan KKU, kakek saya kebetulan mulai BKR Laut sampai pensiun tahun 76, beliau tetap di Angkatan Laut, dan selanjutnya mulai tahun 50 ini menjadi kesehatan di KKU sampai dengan pensiun. Menurut cerita ibu saya, kemana-mana juga bawa pistol itu. Nah ini saya juga nggak tahu.
pada saat beliau berangkat dinas dan pulang dinas selalu bawa pistol. Nah, apakah itu digunakan untuk membela diri atau untuk yang lain ya saya juga kurang begitu paham. Begitu kalau saya kira. Ya, kita nggak tahu ya kondisi tahun 45 itu seperti apa. Tetapi catatan dan foto-foto itu menunjukkan dokter itu bersenjata. Tadi Kan seperti Dr. Mustopo itu dalam salah satu memoir pejuang ya menuliskan ketika dia melaporkan Inggris sudah merapat di Surabaya, dia begitu marahnya megang pistol dan dia ngamuk ya. Kenapa tidak kau tembak saja mereka? Dasar kau mata-mata, itu marah dan dia memegang pistol. Terus di depan HVA itu. Ya, di depan HVA. Terus kemudian saat itu profesi wartawan yang seharusnya juga non kombatan, ternyata di Surabaya 45 itu kalau kita baca memor-memor mereka juga bersenjata lengkap. Ya. Nah ini seperti apa kondisinya saat itu? Nah ternyata pihak musuh pun sama saja. Di catatannya, kesaksiannya siapa itu pelukis Australia yang sketsa pertempuran Surabaya itu? Osman Ralibi, apa? Sama Ralibi? Bukan. Pernah pameran di sini kok. Itu dia mencatat kalau Tony. Oh ya, Tony Rafti. Maaf. Tony Rafti. Tony Rafti itu mencatat seorang wartawan Inggris keluar ke jalanan sambil membawa senjata api. Kemudian dia terlibat kontak tembak sama pejuang-pejuang kita di daerah Tunjungan dan dia terbunuh. Nah, artinya wartawan sini maupun wartawan lawan itu sama-sama juga menjalankan peran saling bunuh juga itu. Nah, dokter ini seperti apa? Kita juga nggak tahu ya. Saya pribadi belum tahu. Cuman ya mereka semua bersenjata. Seperti itu. Dan itu bisa sangat mungkin untuk dimanfaatkan. Oke, pertanyaan lagi. Bagaimana peran Dr. Nias kala itu? Apakah ada upaya disparitas antara pro Indonesia dan pro Belanda? Oke. Monggo Mas Aki. Jadi yang sekilas saya baca di bukunya Pak Indropo Agusni tadi, bahwa memang masalah pro dan tidak itu memang dikembalikan ke pribadi, tapi ternyata juga ada juga yang memang karena mereka dididik mulai awal oleh Belanda sehingga pro itu suatu hal yang wajar. Hanya saja kebanyakan hampir 95% ya pro kepada Indonesia. Dan bahkan para lulusan-lulusan Nias hingga mereka ke IKAD Daigaku ini menjadi pelopor kesehatan yang ada di Indonesia, terutama begitu Mas. Saya kira begitu. Oke, siap Mas. Jadi saat itu disparitas itu memang ada ya, jelasnya ada lah. Jangankan kelompok Nias ya, kelompok Indo-Belanda itu pun kepecah-pecah. Tidak semuanya pro Belanda, ya nggak semuanya pro Indonesia. Jadi mereka juga sampai perpecahan itu nampak di arsip surat kabar sejaman ya. Mereka banyak yang mengeluarkan statement kami dari kelompok Indo, keluarga, misalnya keluarga Bastians. Kami menyatakan menentang perang di Indonesia dan berharap Indonesia merdeka, semacam itu ada. Jadi disparitas itu ada di semua kelompok ya, golongan. Oke. Ini Mas Narwoko nambahkan Dr. Syarif Tayyip menjadi nama jalan di lingkungan kampus UI Depok. Terima kasih, Mas. Oh, ini pertanyaannya Pak Joko kelewatan. Dr. Murjani pernah menjadi Gubernur Jawa Barat. Ya. Jadi Dr. Murjani ini kan penggantinya Pak Suryo, Gubernur Suryo tahun 47 kalau nggak salah. Jadi beliau gubernur kedua di Jawa Timur yang berdampingan dengan Pak Dul Arnowo selaku wakil. Pada saat agresi militer, beliau ini termasuk bergerilya dan tertangkap di daerah kaki Gunung Wilis pasca agresi militer Belanda II. Jadi beliau mengungsi dan naik ke atas gunung, akhirnya tertangkap. Jadi Pak Murjani dengan Pak Dul Arnowo tertangkap, dibawa ke
Surabaya ditahan, sehingga Gubernur Jawa Timur pada saat itu mencari Residen Sudirman untuk mengganti, ternyata sudah meninggal. Akhirnya Residen Madiun Pak Samadikun yang jadi PJS Gubernur Jawa Timur. Tapi namun setelah tahun 50 Pak Samadikun ditetapkan sebagai Gubernur Jawa Timur, tahun 50 Pak Murjani ke Kalimantan. Jadi Pak Murjani menjadi Gubernur Kalimantan mana gitu, saya lupa. Nah, tapi setelah itu memang dijadikan gubernur di daerah Kalimantan. Oke, terima kasih. Nah, mungkin di Kalimantan Tengah ini, Mas. Pak Joko. Dr. Murjani. Oke, itu setahu saya, mohon maaf, setahu saya memang Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih jadi satu, sehingga Pak Murjani memang posisinya di Kalsel tapi membawai Kalteng. Kalteng. Oh, siap. Ya. Terima kasih, Pak, tambahannya. Makasih, Pak Joko, tambahannya. Oke, lanjut. Ini dari Mas Dian PP, ini menambahkan aja. Dari Mas Paulus, Renekmen wartawan dokter bawa pistol, iya masuk, nggak masalah. Memang literaturnya seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir Mas Zaki. Oh, ya, masih ada lagi nih. Banyak. Masih ada 2. Udah ya, kita tutup ya teman-teman. 2 ini terakhir. Apakah setelah RSUP Simpang jadi Delta Plaza tidak ada pengganti rumah sakit atau tukar guling? Gimana, Mas? Jadi setelah ini sebenarnya yang hafal, saya lihat tadi ada Pak Hari Sasongko. Mungkin Pak Hari Sasongko bisa menambahkan. Jadi memang setelah dibongkar tahun 70-an mungkin, ya Pak Khotib dari Ampel mungkin. Ya, nggih Pak, dibongkar tahun berapa Pak? Apa pernah cerita sama saya? Nah itu rumah sakit Simpang dibongkar tahun berapa? Kalau tidak salah beliau tahun 70 atau tahun berapa dibongkar. Memang tidak ada gantinya, ya digantikan langsung dengan rumah sakit Karangmenjangan itu. Yang sangat besar lah istilahnya untuk menggantikan rumah sakit Simpang yang saat itu hanya ya memang dibangun di zaman Dendles, sehingga berpikir bahwa kapasitas tidak seberapa besar, tapi perkembangan zaman akhirnya yaitu tadi dibongkar rata, jadi tidak menyisakan sedikit pun artefak yang ada, hanya cerita-cerita seperti ini aja gitu. Oke, lanjut pertanyaan terakhir Mas ini. Ya. Mas Jabar. Mohon izin, pertanyaan apakah pas pertemuan Surabaya, apakah para dokter dan perawat ada yang bertahan? Atau bareng para pejuang korban? Ya, memang tanggal 20 sebagian keluar kota untuk mempersiapkan, seperti tadi disampaikan bahwa mempersiapkan rumah sakit yang menerima. Nah, namun sebagian juga tetap ada hingga mundurnya para pejuang tanggal 29, tanggal 30 November tadi keluar ke Surabaya. Tetap pertempuran itu ada tenaga kesehatan yang mengawal. Nah, terutama tadi dari Palang Merah 45 tadi. Gitu, Mas. Oke, terima kasih. Mas Zaki, udah semua ini. Untuk tadi ya, yang nambahkan catatannya Mas Zaki tadi yang dituliskan orang-orang yang diminta ngubur dari kampung Pacar Keling, itu ada catatan tangannya, Mas. Jadi tahun 70-an itu veteran-veteran pelaku itu disuruh meninggalkan catatan tangan. Apa pengalamannya dia? Itu saya nemu 1 orang, dan itu saya tulis kemarin di buku saya yang judulnya Surabaya di mana kau sembunyikan nyali kepahlawananmu itu. Itu dia menuliskan, saya disuruh menguburkan jenazah-jenazah itu di halaman belakang Rumah Sakit Simpang. Ketika awal saya menguburkan, saya dimarahi sama Profesor Syaf. Dia nulis seperti itu. Jadi Profesor Syaf itu sebenarnya nggak setuju dikubur di situ, tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan ya, akhirnya ya tetap aja dikubur di situ. Kubur situ. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Malam ini kita diskusinya asik sekali nih sama Mas Zaki.
Terima kasih semua buat waktunya ya. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi dengan materi-materi yang lain. Oke, minta tolong teman-teman semuanya dibuka fotonya ya, kita foto bareng. Oke. Oke, saya unmute semuanya. Monggo bersuara.